Baik, saya akan memanggil teman-teman pemateri untuk maju ke depan dan akan memulai presentasi kita pada pagi hari ini. Jadi materi yang akan dibawakan oleh teman-teman kami ini adalah beda film, yaitu film Titanic. Sebelum memulai presentasi ini, mari kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperkenalkan diri. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Julio Christian Borobria. Saya selaku pemateri pertama dari kelas bahasa. Baik, saya Masya Aprilia Lopez, biasa dipanggil dia. Saya sebagai pemateri kedua. Saya dari Sikabele, biasa dipanggil Jessica. Saya sebagai pemateri ketiga. Baik, saya akan memberikan kesempatan sepenuhnya kepada mereka untuk memulai presentasi mereka pada pagi hari ini. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, selamat pagi kita semua. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan yang pertama ada sejarah kapal Titanic, yang kedua tragedi tenggelamnya kapal, yang ketiga tokoh-tokoh penting dalam film Titanic. Jadi yang pertama itu sejarahnya. RMS Titanic adalah sebuah kapal penumpang Super Britania Raya yang terbesar di dunia pada masa itu. Saat pelayaran pertamanya, Titanic adalah salah satu dari 3 kapal samudra kelas olimpik terbesar pada zamannya yang dioperasikan oleh perusahaan White Star Line. Kapal ini dibangun pada tahun 1909 hingga 1911 oleh galangan kapal Harland and Wolff dari Belfast. Kapal ini sanggup mengangkut 3.111 penumpang termasuk kru kapal. Kapal ini mempunyai lebar 28 meter, tingginya 53 meter, dan panjangnya 269 meter. Kapal Titanic memulai pelayaran perdananya pada tahun 1912 dari Southampton, Inggris menuju New York, Amerika Serikat. Mayoritas penumpangnya terdiri dari sejumlah orang terkaya di dunia, serta lebih dari 1.000 imigran dari Britania Raya, Irlandia Raya, Skandinavia, dan negara-negara lain yang mencari kehidupan baru di Amerika Utara. Kapal ini dirancang senyaman dan semewah mungkin dengan dilengkapi gimnasium, kolam renang, perpustakaan, restoran kelas atas, dan kabin mewah. Kapal ini juga memiliki telegraf nirkabel mutakhir yang dioperasikan untuk keperluan dan operasional kapal. Selanjutnya, tragedi tenggelamnya kapal. Pada malam 14 April 1912, RMS Titanic, kapal pesiar mewah yang dianggap tak dapat tenggelam, bertabrakan dengan gunung es selama pelayarannya dari Southampton ke New York. Kecelakaan tersebut terjadi di Atlantik Utara. Meskipun kapten dan kru menerima beberapa peringatan mengenai keberadaan gunung es, namun kecepatan kapal tidak dikurangi secara signifikan. Tabrakan tersebut merusak beberapa sekat air di bagian bawah kapal, menyebabkan air masuk dan membanjiri sejumlah ruang mesin dan bak penyimpanan. Karena kurangnya jumlah sekoci penyelamat dan pelatihan evakuasi yang tidak memadai, banyak penumpang dan kru tidak dapat dievakuasi dengan cepat. Pada pukul 2:20 pagi, pada 15 April 1912, Titanic tenggelam sepenuhnya. Dari lebih 2.200 penumpang dan kru, sekitar 1.500 orang kehilangan nyawa dalam bencana ini. Kecelakaan Titanic menjadi salah satu bencana maritim paling terkenal dan mengakibatkan perubahan signifikan dalam aturan keselamatan kapal laut. Selanjutnya
tokoh-tokoh penting dalam film. Yang pertama ada Kate Winslet dan yang pertama ada Rose Decatur dan Dick Denson. Orang yang memerangi kedua tokoh tersebut adalah mereka Kate Winslet memerangi Rose Decatur dan Leonardo memerangi Jack Russell. Mereka berdua adalah salah satu tokoh utama dalam film. Selanjutnya ada Billy Zane yang memerangi Clayton Hockey. Diceritakan Clayton Hockey merupakan tunangan dari Rose Decatur. Selanjutnya ada Billy Paxton yang berperan sebagai Brock Lovett. Brock Lovett merupakan salah satu peneliti yang meneliti tentang tenggelamnya kapal Titanic. Nah, selanjutnya ada Bernard Pitt yang memerangi Captain Smith. Captain Smith merupakan salah satu nakoda dari kapal Titanic. Dan selanjutnya ada Demucci yang berperan sebagai Fabio De Rossi. Fabio De Rossi merupakan salah satu penumpang yang memenangkan taruhan dengan hadiah kapal pesiar Titanic. Selanjutnya ada Franz Fisher dan Ruth Decatur. Ruth Decatur dalam film diceritakan merupakan ibunda dari salah satu karakter utama yang bernama Rose Decatur. Dan terakhir ada David Warner yang berperan sebagai Spicer Lovejoy. Spicer Lovejoy merupakan salah satu ajudan dari Clayton Hockey, sang tunangan Rose Decatur. Oke, selanjutnya alur cerita akan dipaparkan oleh teman kami Lia Lopez. Temannya kami persilakan. Dan yang berikutnya saya akan memaparkan alur cerita secara garis besar alur cerita dari film Titanic ini. Jadi pada awal film ada sekelompok peneliti yang sedang meneliti kapal Titanic itu, dan mereka menemukan beberapa benda-benda yang masih tertinggal dalam kapal Titanic yang telah tenggelam itu. Dan salah satu bendanya yaitu sebuah lukisan yang terdapat seorang wanita cantik yang memakai kalung berlian di lehernya, dan penelitian mereka ini disiarkan di televisi dan ditonton oleh banyak orang.
Kemudian di sisi lain ada seorang wanita tua yang kebetulan melihat siaran televisi tersebut dan ia mengaku bahwa lukisan yang ditemukan itu orang yang ada di lukisan tersebut adalah dirinya sendiri. Kemudian ia langsung segera menghubungi ke para peneliti tersebut dan kemudian ia bersama cucunya pergi ke tempat para peneliti tersebut. Kemudian di sana mereka semua mendengarkan kesaksian langsung dari mantan penumpang kapal Titanic yang selamat itu, yaitu si wanita tua itu, dan kisah pun dimulai. Pada 1912 ada sebuah kapal pesiar yang amat sangat besar, di mana pada saat itu menaiki kapal itu adalah impian semua orang. Kemudian bisa kita ketahui bahwa kapal Titanic ini adalah kapal pesiar terbesar pada masa itu. Kemudian pada hari pertama berlayar, ada seorang wanita kaya bersama keluarganya serta calon tunangannya yang menaiki kapal tersebut. Wanita itu bernama Rose dan tunangannya bernama Rose adalah gadis kaya yang dijodohkan oleh ibunya dengan Cole yang adalah pria yang jauh lebih kaya dari keluarganya Rose. Jadi bisa kita ketahui bahwa Rose dan Cole ini berasal dari kaum bangsawan. Kemudian di sisi lain di bar dekat pelabuhan terdapat 4 pria muda yang sedang bertarung untuk mendapatkan tiket sisa dari kapal Titanic itu. Dan yang memenangkan tiket itu adalah Jack bersama sahabatnya Fabrizio. Saat mereka telah memenangkan taruhan tersebut, mereka mendapatkan informasi bahwa kapal Titanic akan segera berlayar 5 menit lagi, sehingga dan pada akhirnya mereka berhasil menaiki kapal tersebut dan mereka menduduki di dek paling bawah dari kapal Titanic, yaitu yang kapal kelas 3. Kemudian singkat cerita, kapal Titanic melakukan pelayaran perdananya dan singkat cerita keesokan harinya di lautan Irlandia, kapten dari kapal Titanic ini ingin mencoba kekuatan dari kapal yang baru pertama kali berlayar itu, sehingga ia menyuruh kepada semua nakoda untuk meningkatkan laju kecepatan dari kapal ini. Kemudian singkat cerita, Rose dan keluarga besar sedang makan malam dan suasana terasa bosan dan Rose sendiri itu dia merasa kesal dengan ibunya karena yang pertama dia dijodohkan dengan orang yang tidak dia cintai. Kemudian dia merasa bosan dengan kehidupan sebagai kaum bangsawan yang penuh dengan aturan, sehingga ia berniat untuk mengakhiri hidupnya. Jadi ia pergi ke bagian luar kapal dan menaiki pagar dari kapal dan berniat untuk ingin melompat dari atas kapal. Dan kebetulan Jack sedang bersantai di situ dan dia kebetulan melihat Rose yang ingin mengakhiri hidupnya. Kemudian Jack mendekati Rose dan menghentikan rencana Rose untuk mengakhiri hidupnya. Dan ada satu dialog dari Jack yang menjadi salah satu dialog ikonik di film Titanic ini, yaitu saat Jack mendekati Rose dan berkata, "If you jump, I jump." Yang artinya jika kamu melompat, aku juga akan ikut melompat. Karena jika kamu melompat, kamu bukan hanya mati karena tenggelam, melainkan kamu akan mati karena kedinginan, dan itu akan menyakitimu. Dan Rose pun mendengar dari saat itulah Rose dan Jack berkenalan, dan mendengar perkataan Jack tersebut, Rose pun tidak jadi untuk mengakhiri hidupnya, dan Rose pun kembali naik ke kapal. Dan pada saat itulah Jack dan Rose berkenalan. Namun pada saat ingin kembali naik ke kapal, Rose tergelincir karena lantai yang licin hingga membuat mereka berdua terjatuh. Kemudian Cole, si tunangannya Rose yang melihat kejadian tersebut langsung menangkap Jack dan langsung menuduh bahwa Jack adalah orang yang jahat. Namun Rose menjelaskan kepada Cole, tunangannya, bahwa Jack adalah orang yang baik. Dan kemudian Jack pun diundang untuk makan malam bersama keluarganya Rose. Kemudian singkat cerita, mereka pun akhirnya saling mengenal satu sama lain dan sering ngobrol. Mereka menghabiskan waktu seharian untuk berjalan-jalan di sekeliling kapal, menikmati hari di kapal, dan
Dan Rose pun jadi tahu bahwa Jack ini adalah seorang pelukis yang handal. Kemudian yang berikutnya saat hari sudah sore, yang berikutnya masuk ke adegan romantis Jack dan Rose yang menjadi adegan terakonik di film selain tenggelamnya kapal, yaitu mereka berpelukan di ujung kapal. Kemudian singkat cerita pada masuk malam hari, Rose mengajak Jack ke kamarnya dan meminta Jack karena Rose tahu bahwa Jack adalah pelukis yang handal, jadi Rose meminta Jack untuk melukis dirinya yang tanpa berbusana dan hanya memakai sebuah kalung berlian miliknya yang dia memakai di lehernya, dan kalung berlian itu adalah kalung yang langka. Kemudian setelah Jack melukis Rose, para ajudan dari keluarga Rose mencari-cari Rose karena mereka tidak melihat Rose, dan mereka menyuruh ajudan mereka untuk pergi mencari Rose di sekeliling kapal itu. Kemudian Rose dan Jack mengetahui hal tersebut dan mereka pergi berlari menghindari ajudan dari keluarga Rose. Mereka pergi ke bagian belakang kapal yang bersembunyi di sebuah mobil antik. Kemudian saat mereka keluar dari mobil tersebut, kapal itu mereka melihat bahwa kapal telah menabrak sebuah bongkahan gunung es. Dan melihat hal tersebut, Rose pastinya sangat panik dan khawatir. Kemudian karena mereka ajudan telah menemukan mereka berdua, sehingga Jack dan Rose kembali ke kamar, ke bagian kamar kelas 1 milik keluarganya Rose. Dan Jack dituduh oleh Carl bahwa Jack telah mencuri kalung berlian milik Rose. Kemudian Rose tidak menyangka dan Jack pun dibawa ke penjara bagian bawah kapal di dek paling bawah dari kapal Titanic. Kemudian karena seluruh kru dari kapal Titanic itu telah menginformasikan kepada seluruh penumpang bahwa 2 jam lagi kapal akan tenggelam sepenuhnya, dan seluruh penumpang berusaha untuk menyelamatkan diri, namun tidak dengan Rose. Rose memikirkan Jack yang masih terkurung di lantai dasar kapal. Kemudian Rose berlari untuk pergi ke dek paling bawah dari kapal, dan Rose berusaha membuka kunci borgol dan melihat bahwa semua orang telah menaiki skoci atau semacam perahu kecil, dan kapal Titanic tersebut kehabisan skoci. Skoci hanya diprioritaskan kepada para perempuan dan anak-anak, dan harusnya Rose mendapatkan skoci tersebut, tapi Rose tidak mau meninggalkan Jack. Oleh sebab itu, Rose yang harusnya sudah menaiki kapal skoci, perahu skoci itu, dia malah naik kembali ke kapal dan pergi ke dek paling bawah kapal untuk menemui Jack yang masih terkurung. Kemudian singkat cerita, Jack berhasil keluar dari kurungan itu dan mereka berdua berpelukan. Kemudian Cole, si tunangan Rose ini melihat hal itu, dia kesal dan langsung mengambil pistolnya menembak ke arah Jack dan Rose. Nah, lalu singkat cerita kapal Titanic semakin terendam air. Kemiringan kapal mencapai 90% dan telah menenggelamkan penumpang yang tersisa. Jack dan Rose yang awalnya berada di dek paling bawah kapal berusaha untuk naik kembali ke bagian atas karena air telah mencapai setinggi kaki. Mereka pun berusaha mereka naik di atas sebuah pintu lemari, namun pintu lemari itu hanya bisa menampung beban 1 orang saja. Kemudian Jack telah mati karena kedinginan, dan Rose sebenarnya tidak mau meninggalkan Jack, cuman dia ingat akan janjinya kepada Jack bahwa ia harus menyelamatkan dirinya dari tragedi tenggelamnya kapal ini. Sehingga Rose melepaskan tangan Jack. Kemudian terdapat petugas keselamatan yang sedang mencari-cari korban-korban yang kira-kira masih selamat, masih hidup, dan Rose meniup peluit untuk memanggil petugas keselamatan. Dan singkat cerita, para korban dari kapal Titanic ini berhasil sampai di Amerika. Kemudian kisah pun selesai, dan kisah cerita kapal Titanic dari Rose yang sudah tua ini membuat semua peneliti yang mendengarnya menjadi terharu
Dan akhirnya pun Rose membuang kalung Rose yang sudah tua ini membuang kalung berlian yang selama ini telah ia simpan itu kembali ke bawah laut. Dan kemudian Rose meninggal dan film pun berakhir. Sekian alur cerita dari saya, terima kasih. Jadi materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh saya, yaitu kisah cinta Jack dan Rose. Yang pertama adalah kisah cinta buatan. Pasti teman-teman tuh pada tahu kalau kisah cinta Titanic, mungkin ada beberapa yang sudah tahu, tapi mungkin ada juga yang belum tahu kalau kisah cinta dalam film Titanic ini adalah kisah cinta buatan. Nah, jadi saya akan jelaskannya. Pada dasarnya, kisah cinta Jack dan Rose membuat film Titanic menjadi film yang sangat emosional bagi para penontonnya. Sebagian dari penonton bahkan mengatakan bahwa kisah cinta di dalam film Titanic ini sangat terinspirasional, teruntuk bagi para penonton yang sedang dijatuh cinta. Sutradara dalam film, yaitu James Cameron, menyatakan bahwa kisah cinta Jack dan Rose hanya kisah cinta buatan. Hal ini dilakukan oleh James Cameron untuk menyampaikan pesan emosional dari tragedi kapal tersebut. Dengan menyelipkan kisah cinta Jack dan Rose ke dalam film ini, maka pesan yang ingin disampaikan sang sutradara akan lebih mudah dicerna oleh para penonton. Yang kedua adalah ada penumpang yang memiliki inti cerita serupa. Akan tetapi, salah satu penumpang memiliki inti kisah yang sama dengan Jack Dawson. Berbeda dengan Jack Dawson, penumpang yang satu ini merupakan salah satu penyintas dari tragedi tersebut. Berdasarkan dokumenter The Italics on the Titanic, Portaluppi berada pada penumpang kelas 2. Berbeda dengan Jack Dawson yang berada pada kelas terendah. Sama halnya dengan Jack, Portaluppi jatuh hati kepada seseorang perempuan penumpang kelas 1 yang telah menikah dan mendampingi suaminya dalam perjalanan kapal Titanic. Kemiripan pun berlanjut. Portaluppi juga diundang oleh perempuan yang ia cintai pada malam peristiwa Titanic itu terjadi. Portaluppi dan Madeline Astor sama-sama selamat dan dalam kejadian tersebut. Yang ketiga adalah Patrick Wood menjadi inspirasi karakter Rose dalam film Titanic. Rose terinspirasi dari seorang seniman bernama Patrick Wood. Selama pembuatan film Titanic berlangsung, James Cameron membaca autograf dari Patrick Wood. Alhasil, James Cameron tertarik dengan Patrick Wood, lalu menjadikannya tokoh fiktif Rose DeWitt Bukater dalam film Titanic. Seperti halnya dengan Rose, Patrick memang mempunyai kehidupan yang tidak bebas. Terlebihnya lagi, sebagai seorang perempuan, Patrick tidak ingin dibatasi, baik dalam tujuan maupun cinta. Dalam kisah cintanya, Patrick jatuh cinta pada ilmuwan India, tetapi keduanya terpisahkan karena faktor budaya. Yang keempat, ada lukisan yang terjual seharga 16.000 US dollar. Lukisan di sini adalah lukisan Rose yang tidak menggunakan busana dan hanya menggunakan kalung yang dilukis oleh Jack dalam film Titanic. Di dalam film Titanic terdapat adegan ikonik saat Jack melukis Rose yang sedang tidak menggunakan busana. Dalam lukisan tersebut, Rose hanya beraksesoriskan kalung saja. Ternyata bukan Leo yang menggambarkan lukisan tersebut, melainkan sang sutradara yaitu James Cameron yang melukis foto dari Rose. James Cameron membuat sketsa lukisan itu dan menginginkan lukisan tersebut untuk diselesaikan. Lukisan itu laku terjual
dengan harga 16.000 US dollar atau senilai 244 juta rupiah kepada seseorang yang identitasnya dirahasiakan. Yang terakhir ada dialog You Jump, I Jump. Namun pada akhirnya Rose pun memilih untuk tetap bersama Jake, melompat kembali ke Titanic. Pada saat bertemu kembali dengan Jake, Rose mengatakan You Jump, I Jump. Adegan ini diambil dari kisah sepasang penumpang dari Titanic ketika Ida dan Isidore hendak turun dengan sekunci yang telah dinaiki Isidore sang suami. Tiba-tiba memberikan kursinya untuk ditempati oleh orang lain. Akhirnya hanya sang istri Ida yang akan turun dengan sekunci tersebut. Akan tetapi Ida tidak ingin berpisah dengan suaminya. Dia pun melompat kembali ke kapal untuk bertahan dengan suaminya, sama halnya dengan Rose dan Jake, yang pada akhirnya berpegangan tangan hingga air laut menghanyutkan mereka berdua. Jadi itu adalah fakta dari kisah cinta Jake dan Rose dalam film Titanic. Selanjutnya saya akan membahas tentang nilai positif, nilai negatif dan positif dari Jake dan Rose dalam film Titanic. Yang pertama saya akan membahas tentang Rose Bukater. Nah, nilai negatif dari Rose Bukater dalam film ini yaitu yang pertama egosentrisitas. Rose terkadang terlihat egosentris, terutama di awal film ketika dia merasa terperangkap dalam kehidupan yang terbatas oleh status sosialnya. Yang kedua ada ketidaksetujuan dengan norma sosial. Meskipun dapat dianggap sebagai nilai positif oleh beberapa orang, perilaku Rose menentang norma sosial pada zamannya, seperti hubungannya dengan Jake dan penolakannya terhadap perjodohan dapat dianggap negatif oleh orang-orang yang menghormati nilai-nilai tradisional. Jadi saat itu karena termakan oleh cinta, jadi Rose tidak mengikuti nilai-nilai tradisional dalam keluarganya pada zaman itu. Jadi dia meninggalkan kenangannya yang sangat kaya hanya untuk orang yang dia cinta, yaitu Jake yang kelasnya tuh di bawah si Rose. Selanjutnya nilai negatif dari Jack Dawson. Yang pertama adalah keputusan impulsif. Jake terkadang membuat keputusan impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya, seperti ketika dia naik ke Titanic tanpa tiket atau ketika dia membawa Rose ke ujung kapal tanpa izin. Yang kedua ada kemiskinan dan ketidakstabilan finansial. Jake hidup dalam kemiskinan dan ketidakstabilan finansial yang mungkin dianggap sebagai nilai negatif oleh beberapa orang yang menghargai kestabilan ekonomi. Yang berikutnya saya akan membahas tentang nilai positif dari kedua tokoh utama. Yang pertama dari Rose Bukater. Rose Bukater mempunyai nilai positif yang pertama dalam dirinya itu adalah kemandirian. Rose menunjukkan keberanian dan kemandirian dengan menentang harapan sosial dan keluarganya untuk mengejar kebahagiaannya sendiri. Yang kedua, keberanian. Dia menunjukkan keberanian fisik dan mental dalam menghadapi bencana besar seperti tenggelamnya kapal Titanic. Yang ketiga ada empati, yaitu Rose menunjukkan empati terhadap orang-orang di sekitarnya, kepedulian terhadap Jake dan orang-orang yang kurang beruntung. Yang keempat ada kebebasan dan keinginan untuk hidup. Rose mengejar impian dan keinginannya sendiri.
sendiri menolak pembatasan sosial dan finansial untuk mengejar kehidupan yang ia inginkan. Yang seperti ia mengejar Jake dan tidak peduli tentang sosial ekonomi dari si Jake. Yang kedua adalah Jack Dawson. Yang pertama, nilai positif dari Jack Dawson ini adalah kesederhanaan. Jack tetap rendah hati dan setia pada dirinya sendiri meskipun berada di lingkungan mewah yang berbeda. Yang kedua ada keprihatinan terhadap orang lain. Jack menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, terutama dengan membantu Rose yang mengalami kesulitan. Yang ketiga ada kepandaian seni. Jake adalah seorang seniman yang berbakat, menunjukkan nilai-nilai kreativitas dan apresiasi terhadap seni. Yang terakhir ada ketulusan cinta. Cinta antara Jake dan Rose diwujudkan melalui ketulusan dan kejujuran, menunjukkan nilai-nilai cinta yang mendalam dan tulus. Sekian pembawa materi dari saya. Sekarang saya akan memberikan mic kepada dia untuk melanjutkan materinya. Baik, terima kasih. Yang berikutnya saya akan membahas tentang DOG Soundtrack of Titanic, My Heart Will Go On. Jadi teman-teman pastinya sudah tidak asing lagi dengan lagu ini yang berjudul My Heart Will Go On, karena lagu ini merupakan original soundtrack dari film Titanic ini. Lagu My Heart Will Go On menceritakan tentang cinta yang tak lekang oleh waktu. Lagu ini menggambarkan kesetiaan seorang wanita kepada kekasihnya bahkan setelah kekasihnya meninggal dunia. Ya, jadi sama seperti Rose dan Jack. Lagu ini dirilis pada 8 Desember 1997 dan lagu ini dinyanyikan oleh salah satu penyanyi terkenal dunia yaitu Celine Dion. Oleh label Columbia Epic, lagu ini ditulis oleh James Horner bersama dengan Will Jennings dan diproduksi oleh James Horner itu sendiri bersama dengan Simon Franklin dan Walter Afanasieff. Lagu ini menceritakan tentang cinta kepada seseorang yang tak mengenal ruang, waktu, dan dimensi. James Horner yang merupakan penulis sekaligus produser dari lagu ini awalnya mengubah lagu ini sebagai motif instrumental untuk sejumlah adegan film Titanic. Sutradara James Cameron tidak mau lagu seperti itu, namun Will Jennings tetap melanjutkan proyek Horner dan mengarang liriknya. Setelah Celine Dion mendengarkan lagu tersebut, ia tidak mau menyanyikannya. Horner menunjukkan sketsa piano kepada Simon Franklin yang saat itu sedang mengerjakan tekstur elektronik dan pensintesis untuk musik film ini. Franklin sudah bekerja dengan Celine Dion selama beberapa tahun dalam pembuatan berbagai lagunya. Jadi bisa kita ketahui bahwa Celine Dion dan Franklin ini sudah sering bekerja sama dalam proses pembuatan lagu. Setelah diputar beberapa kali, lagu ini Cameron setuju tetapi khawatir akan dikritik karena jatuhnya seperti mengkomersialkan lagu pada akhir film. Versi asli Horner atau Franklin disertakan pada soundtrack Titanic dan dalam versi tersebut Celine Dion bernyanyi lebih lama. Franklin mencampur versi akhir film dan versi soundtracknya, memperluas demonya dan menambahkan orkestra di chorus terakhir. Single ini juga diputar pada kredit penutup film. Pada puncak popularitas lagu ini, beberapa stasiun radio di Amerika Serikat dan Britania Raya memutar versi syutingannya yang menyertakan sisipan dialog dramatis antara Jack dan Rose dari film Titanic. Lagu ini kemudian dimasukkan dalam album soundtrack kedua, Back to Titanic. Sekian mengenai original soundtrack dari film ini. Selanjutnya saya berikan kepada teman Jessica. Jadi kita masuk ke kesimpulannya, yaitu Titanic adalah sebuah film epik yang merangkum kisah cinta yang tak terlupakan antara Jack dan Rose, sekaligus menggambarkan tragedi nyata tenggelamnya kapal Titanic pada tahun 1912. Film ini menyiratkan bahwa hidup ini singkat dan kita harus menghargai waktu yang kita miliki dan orang-orang yang kita cintai.
film ini berhasil menyentuh hati penonton dengan perpaduan dramatis, visual yang luar biasa, dan musik yang memukau, menjadikannya salah satu karya film terkenal sepanjang masa. Sekian dan terima kasih. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus kepada ketiga pemateri kita yang sangat luar biasa. Baik, untuk mengingat waktu, saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya tentang bedah film yang telah dipaparkan materi yang telah dipaparkan oleh pemateri. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan teman-teman kepada saya. Di sini saya mau bertanya. Tadi itu pas teman Lia memaparkan materi itu, tadi teman Lia sempat berkata bahwa si Jack tuh dia masuk ke kapal tuh menggunakan menang tiket tuh. Terus tadi pas teman Jessica memaparkan materi, teman Jessica berbicara bahwa si Jack tuh masuk tanpa menggunakan tiket. Jadi yang betul tuh dia masuk tiket atau sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman Intan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, kehidupan sosial apa yang digambarkan oleh film Titanic ini dan yang masih diterapkan sampai saat ini? Kehidupan sosial. Dan terima kasih. Oke, jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi saya mau bertanya kepada ketiga teman-teman pemateri. Jadi tadi teman-teman bilang kalau pas kapal Titanic ini tenggelam nih, ada petugas kapal yang membantu menyelamatkan orang-orang yang selamat dari kapal. Nah, kira-kira ini apa? Saya mau tanya kepada teman-teman, kalau petugas kapal ini menyelamatkan orang yang selamat ini ada berapa orang? Terus saya mau tanya, kapal yang tenggelam ini kan pasti kan teman-teman menjelaskan bahwa kapal Titanic ini kan kapal yang mewah kan? Jadi saya mau tanya, kira-kira selain lukisan itu yang ditemukan, apa ada barang berharga lain yang ditemukan? Dan kira-kira barang tersebut masih disimpan sampai sekarang atau tidak? Sekian saya terima. Baik, terima kasih kepada Desri. Saya menutup sesi tanya jawab yang pertama kepada teman-teman semua.
tadi mengatakan bahwa Jack itu menang taruhan dalam mendapatkan sisa tiket kapal Titanic. Kemudian Jessica mengatakan bahwa Jack ini bisa naik ke kapal ini tanpa tiket. Jadi maksud dari teman Jessica itu adalah Jack bisa naik ke kapal ini tanpa membeli tiket. Jadi dia tanpa membeli tiket karena ia menang dari taruhan. Itu apakah sudah pas? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Vivin yang bertanya soal kehidupan sosial yang masih ada sampai sekarang. Jadi saya mengambil satu contoh, mungkin contohnya tuh tidak ambil ekonomi, tapi ini ambilnya contoh marga, tapi dia masih sama. Nah, saya mengambil contoh dari suku Batak. Nah, suku Batak itu kalau ingin menikah dengan orang Batak itu yang kami pelajari di pelajaran, kalau orang yang ingin menikah dengan orang Batak, yang ingin menikah dengan cewek Batak itu harus orang Batak itu sendiri sesuai dengan marganya. Pokoknya contohnya kayak marganya marganya beda, dia tidak bisa menikah dengan orang Batak. Kalau marganya sama baru bisa. Nah, itu tuh sama halnya dengan cerita si Rose dalam film. Kan dalam wilayah kaum bangsawan pada zaman itu yang hanya menikah dengan kaum bangsawan itu adalah kaum bangsawan itu sendiri. Jika ia ingin menikah dengan kaum bangsawan lain, berarti dia tidak mendapatkan warisan lagi. Iya toh? Menjelaskan lebih singkat lagi, kalau misalkan kaum bangsawan menikah dengan kaum yang bukan bangsawan, berarti dia keluar dari keluarga bangsawan itu, jadi dia jadi orang biasa seperti calonnya. Dan kalau misalkan orang Batak, dia kalau mau menikah harus yang mempunyai marga sama dengan orang Batak itu. Kalau tidak, ya berarti dia keluar dari lingkungan itu, keluarga Batak situ. Apakah bisa dimengerti? Bisa? Oke, terima kasih.
tenggelamnya kapal Titanic ini. Jadi tadi sudah dijelaskan juga pada sejarah kapal Titanic, dari 2.240 penumpang hanya menyisakan 700 orang yang selamat. Kemudian pada pertanyaan yang kedua, apakah selain lukisan, apakah ada barang-barang berharga lainnya yang ditemukan? Jadi pada film yang kami nota dan berdasarkan yang kami baca juga, barang yang para peneliti itu menemukan pada awal film itu para peneliti menemukan sebuah berangkas. Nah, berangkas ini berisi berkas-berkas dan salah satunya ada lukisan itu. Jadi dan untuk berkas-berkas itu sudah basah, sudah hanyut di air, dan yang menyisakan barang-barang berharga itu tinggal lukisan Rose itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab yang kedua. Hanya dibatasi 1 orang penanya. Pada kami Sebelum masuk ke pertanyaan di sini saya akan jelaskan sejarah Titanic. Diceritakan kan kapal Titanic itu bukan kapal yang menggantung, tapi yang menjadi minus kekurangan itu adalah kapal skoci, yang dimana jumlahnya itu sedikit. Namun ketika kapal menabrak gunung, orang-orang di dalam itu tuh mulai, kalau istilah bahasa Kupangnya itu benar-benar kocak-kacak sana sini. Selamat berdiri tapi mau selamat berdiri ya ujung-ujungnya meninggal juga karena nih jarak kapal dari gunung es itu tuh sangat berdekatan, jadi kemungkinan untuk selamat dari kapal Titanic sangat kecil. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah kenapa orang-orang di zaman dulu itu lebih prioritaskan kepada gengsi daripada fungsi. Salah satunya kapal skoci. Itu aja.
Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fidel. Maka orang Jawa itu lebih mengutamakan berfungsi. Jadi mungkin pada zaman dahulu itu lebih ke keterbatasan pemikiran manusia pada zaman itu. Jadi karena mereka melihat kapas besar ini tidak mungkin tenggelam. Jadi karena mungkin mereka juga lebih mengejar target, karena waktu pembangunannya itu sekitar 2 tahun saja, dan mereka juga ingin memecahkan rekor sebagai kapal terbesar dunia pertama dunia pada masa itu. Terima kasih. Apakah video sudah paham? Baik, mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin menambahkan materi atau membantu menjawab pertanyaan dari Kak Fidel. Atau mungkin dari teman-teman. Pada teman Felicia saya persilakan. Oke, Jack, dari pengalaman saya menonton film ini sendiri, menurut saya bentuk keegoisan dari pemilik kapalnya itu adalah saat ada adegan di mana maksudnya Rose dan tunangannya itu jalan dengan pemilik kapal Titanic. Jadi ada adegan di mana Rose tanya ke pemilik kapalnya, kenapa sekuncinya ini kayak puluhan di luar. Terus pemilik kapalnya bilang begini, sebenarnya kapal ini bisa tampung ratusan sekunci, namun karena takutnya memenuhi dek kapal, jadi dikurangi beberapa. Terus tunangannya Rose itu bilang begini, lagian buat apa taruh sekunci banyak-banyak di kapal yang tidak akan pernah tenggelam. Jadi menurut saya bentuk keegoisan mereka itu ada di bagian situ. Terima kasih. Terima kasih kepada teman Feli yang sudah membantu menjawab. Mungkin dari Bapak Ibu guru mau menambahkan materi. Baik, kepada Ibu Sofi saya persilakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Film Titanic ini sebenarnya salah satu film favorit dari saya sendiri. Oke, yang ibu mau sampaikan di sini adalah tadi ada pertanyaan dari Felicia mengenai nilai sosial yang terkandung dalam film Titanic itu sendiri. Sebenarnya sangat terlihat jelas nilai sosial yang ada di film Titanic. Ada 2 nilai sosial yang tergambar sangat jelas. Yang pertama itu ada ketidaksetaraan gender. Jadi kalau adik-adik perhatikan di film tersebut, itu Rose itu sangat diatur. Jadi mulai dari cara berpakaian, mulai dari cara makan, cara duduk, semuanya diatur. Sedangkan laki-laki itu tidak dibiarkan bebas, terserah mereka. Kalau perempuan setiap tingkah laku, cara mereka bertingkah laku itu diatur. Itu nilai sosial yang pertama. Dan mungkin ketidaksetaraan gender itu masih berlaku sampai sekarang untuk budaya patriarki. Oke. Terus yang berikut, yang kedua, nilai sosial yang berikut
ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial ini sangat terlihat jelas di mana kaum bangsawan itu mereka punya tempat yang ada di atas, atau biasa kalau di kapal dari atas. Jadi mereka disediakan segala perlengkapan, makanan yang enak, sedangkan yang tidak punya uang dan lain sebagainya itu di bed bawah. Nah, itu sangat terlihat jelas adanya ketimpangan sosial pada film Titanic dan mungkin masih terbawa sampai sekarang. Jadi kalau yang punya uang pasti dia dapat tempatnya VIP, tapi yang tidak punya uang dia ada di bed bawah. Jadi hanya dua itu saja yang Ibu sampaikan, bahwa ternyata ada nilai sosial yang ada dalam film tersebut dan mungkin masih terbawa sampai sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Sofi yang sudah menambahkan materi dan menambahkan jawaban dari teman-teman kami. Untuk itu, mengingat waktu, saya akan menutup presentasi kita pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari kami, terima kasih.